Shalom teman-teman, Bapak Ibu sekalian Tuhan. Seperti janji saya, hari ini kita akan melanjutkan belajar Alkitab online bersama Mary. Topik kita hari ini adalah anugerahnya yang ajaib. Sebelumnya kita akan doa dulu ya. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas segala kemurahan dan pertolongan-Mu. Berkati saya hari ini sekarang Tuhan. Enggak apa yang kami pelajari, saya juga boleh membagikannya dengan baik. Dan Roh Kudus yang bekerja saat ini bersama dengan saya juga ada Bapak Ibu. Bahkan tempat kami masing-masing. Kami boleh makin mencintai Tuhan Yesus, kebenaran yang menjadi sumber pertolongan dan kekuatan kami. Dia adalah kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, syukur, haleluya, amin. Oke, topik kita hari ini adalah anugerahnya yang ajaib. Nah, anugerahnya yang ajaib, saya mengambilnya dari Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Terus pertanyaannya adalah kasih karunia itu membuat kita selamat. Dikatakan diselamatkan oleh iman. Jadi sudah dibilang berarti kasih karunia itu ketika kita memiliki iman, percaya kepada Tuhan Yesus, iman itu adalah kasih karunia dari Allah. Nah, ketika kita beriman, itu bukan hasil usaha kita, tapi adalah pemberian dari Allah. Nah, bagaimana iman itu bisa berfungsi dengan baik, bertumbuh, bertambah kualitasnya? Kita harus menggunakan iman itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi iman, kepercayaan, ketika kita mendengar firman Tuhan, kita percaya apa yang diperkatakan dalam firman, dalam Alkitab itu perkataan Allah, itu sungguh bantuan dari Allah. Allah yang kasih, Roh Kudus yang menolong kita. Karena sepanjang yang saya ketahui, kita belajar tentang firman, baca Alkitab itu sangat-sangat amat sulit dipahami. Juga amat sangat sulit untuk dipahami dan dimengerti dan dipercaya, karena banyak sekali kita bisa melihat kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan mujizat perbuatan Allah yang spektakuler, dan itu tidak bisa kita mengerti dengan pikiran manusia, logika manusia. Sama seperti yang paling gampang, paling spektakuler ketika Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang, laki-laki doang ya, perempuannya belum, anak-anaknya belum, padahal di situ ada. Hanya dengan modal 5 potong roti dan 2 ekor ikan. Gimana caranya? Ya. Terus mungkin kita kalau tarik lagi ke belakang yang paling spektakuler, ketika Alkitab menceritakan bagaimana kronologis Allah menciptakan bumi dan isinya. Bumi nggak terbentuk, belum ada apa-apanya, kosong, roh Allah melayang-layang. Lalu Allah berfirman, lalu ada terang, ya, terang dipisahin dari gelap. Nah itu kronologis itu kita memang membacanya mudah, tetapi ketika kita memahaminya, apalagi buat teman-teman yang eksak ya, orang-orang IPA, orang-orang yang logis ya, itu akan sangat-sangat sulit. Sehingga banyak bagian di dalam Alkitab kita membutuhkan iman, kasih karunia dari Allah, supaya kita bisa mengerti, membayangkan, menerima apa yang ditulis dalam Alkitab. Lalu kita melakukannya, mendownload itu, mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Makanya dibilang, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Nah, tentang ini saya lupa hapus ya kata-katanya. Nanti jangan dianggap yang vestibulum ini yang dianggap saya lupa hapus. Jadi
Tentang kasih karunia keselamatan karena iman ini, saya membawanya mulai dari step 1 ketika manusia dahulu tuh udah mati. Kok manusia mati sih? Kan kita masih hidup. Iya, kita manusia dibilang mati karena waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan mereka sudah berbuat dosa, dan kita berdosa karena dosa-dosa itu yang mereka bawa, dan terus keinginan hati kita, keinginan manusia untuk berbuat dosa itu membuat kita dibilang mati, walaupun secara tubuh fisik kita hidup. Tapi karena bumi dan isinya adalah ciptaan Allah yang dimulai dari firman, jadi ketika kita hidup berdasarkan apa yang kita pikirkan, apa yang dunia pikirkan, apa yang biasa disebut dengan istilah daging, makanya kita dibilang mati. Manusia dahulu sudah mati. Dibilang kehidupan manusia yang mengikuti jalan dunia. Efesus 2 ayat 1-3. Nah, dikatakan manusia dulu kita udah mati, sekarang kita udah manusia baru. Buat teman-teman, manusia baru itu apa? Manusia baru orang-orang, teman-teman, bapak ibu yang udah menerima Tuhan Yesus, yang udah dibaptis, yang udah bertobat, melakukan hidup yang baru sesuai dengan perintahnya, punya kebiasaan baru yang baik yang Tuhan suruh. Dan kita mengikuti ibadah, kita punya kehidupan yang reguler ya, yang udah diperbaharui secara keinginan, kesukaan itu udah berubah gitu ya. Mungkin dulu nggak sabaran, sekarang udah mulai sabar. Dulu suka ngomel, sekarang nggak suka ngomel gitu ya, seperti itu. Nah, pertama di Efesus 2 ayat 2 dibilang orang-orang yang mengikuti jalan dunia itu mereka terjerat dalam ikatan harus tunduk kepada penguasa kerajaan angkasa. Itu roh yang sedang bekerja di antara orang-orang neraka. Kayaknya jadi kadang-kadang kita juga mungkin nggak habis pikir ya, termasuk saya juga nggak habis pikir. Kenapa ada orang bisa saking marahnya nggak bisa mengendalikan diri dan dia membunuh orang. Dan juga tidak dapat saya nggak bisa mengerti kenapa ada juga orang yang sangat menikmati ketika melihat orang lain susah, atau sangat-sangat bahagia ketika ada orang tertentu yang sudah melakukan pembunuhan dan dia sangat bahagia. Dan ini kan orang yang sakit. Dan anak-anak Tuhan yang mengenal kebenaran firman, yang cinta damai, kita tidak mengerti dengan cara berpikir seperti itu. Ya, sama halnya seperti di kehidupan media sosial kita, tentang misalnya perang nih ya, Hamas, Israel, ada media sosial yang berdiri secara berat sebelah membela Hamas padahal jelas-jelas katanya ada di tengah masyarakat Palestina. Tapi mereka juga minta diperlakukan secara manusiawi oleh orang Israel. Sedangkan orang Israel juga, mereka juga bingung gitu. Mereka ingin memperlakukan karena itu adalah masyarakat biasa ya di sana. Tetapi di dalamnya ada susupan si Hamas, apa yang harus dikerjakan? Mereka nggak boleh, si Israel itu nggak boleh membalas karena di situ ada masyarakat sipil. Tetapi orang-orang di sini yang ada Hamasnya nyerang terus, apa yang harus dikerjakan? Nah, sama seperti itulah ketika
secara sepihak kita juga mengira, dulu saya begitu, Allah itu kejam. Kok tiba-tiba atau kan tiba-tiba Allah itu sampai membuat keputusan buat air bah, sehingga semua orang pada saat itu mati. Hanya Nuh dan keluarganya yang selamat, yang ada dalam air bah, dan binatang-binatang yang dipilih Tuhan. Semua yang ada di dalam bahtera yang selamat. Selebihnya dimatiin Tuhan. Saya sempat berpikir Allah itu kejam, Allah itu nggak manusiawi, gitu ya. Tetapi persoalannya adalah saat itu, setelah saya belajar firman Tuhan, setelah saya menggali lagi, saya baru mengerti cara berpikir Allah. Jadi pada kejadian itu, detik-detik sebelum kejadian adanya air bah. Jadi malaikat-malaikat jatuh, malaikat-malaikat Allah yang sudah jatuh ke negeri mereka bersetubuh, berkeluarga, berpasangan dengan manusia, sehingga anak-anak mereka menjadi raksasa, Nephilim. Ada kan yang di kejadian apa tuh ya? Mereka menjadi Nephilim, punya kekuatan besar, jadi setengah manusia, setengah ya, yang punya kualitas tubuhnya. Jadi hal ini yang nggak boleh terjadi. Allah udah bilang waktu penciptaan pertama manusia yang manusia, malaikat yang malaikat. Ini karena ada pasangan yang tidak diperlukan, makanya muncul keturunan yang menjadi tidak tahir, yang tidak sesuai dengan prinsip atau sistem penciptaan regulasi yang Allah udah tetapin. Dengan demikian, Allah terpaksa waktu itu membuat kejadian air bah yang begitu gede ini. Lalu coba bayangkan juga ya, sekarang saya juga pakai logika. Andai kata nih, Allah tidak membuat bah, tidak mengadakan air bah itu, mungkin nih ke saat ini kita akan tinggal berbarengan sama Nephilim ini kan. Bayangkan ada sekelompok orang yang cuman manusia sama manusia murni. Lalu ada sekelompok orang yang istilahnya manusia Nephilim itu yang udah separoh. Nah, lalu karena mereka punya kualitas yang jauh sekali seperti bumi dan langit, otomatis dong yang kuat yang berkuasa, dan Allah bertindak untuk membela kelompok murni ini, manusia yang murni. Sehingga memang adalah benar keputusan Allah, dan saya bersyukur Allah boleh melakukan atau membuat peristiwa air bah itu. Kenapa saya tahu Allah itu bersedih dan keras hati ya ketika selesai air bah, Nuh membuat mesbah sembarang, terus dia mencium, terus dia menyesal ya gitu. Jadi dia bilang itu pelangi bahwa dia nggak akan ngasih lagi air bah lagi. Yang kedua, terjebak hawa nafsu, daging dan pikiran jahat. Nah ini deh kasus ayat 3. Ini yang tidak bakal bisa manusia tuh manusia melepaskan dirinya dari hawa nafsu daging dan pikiran jahat ini dengan dirinya sendiri. Karena ketika manusia bisa lepas dari hal ini, dia harus mengenal firman, dia harus hidup dalam firman, dia harus mengenal firman. Tapi kalau dia nggak kenal firman, gimana caranya? Nggak bisa. Karena memang sesuatu yang dari dunia itu sangat-sangat berbeda jauh dari apa yang Allah pikirkan. Nah, itu dibilang di Khotbah 8 ayat 11. Allah menulis kecenderungan hati manusia adalah jahat, menangguhkan hukuman terhadap perbuatan jahat. Ini Raja Salomo bilang. Ada orang-orang yang punya kuasa, punya otoritas,
misalnya menghakimi, tetapi mereka melakukan penangguhan hukuman terhadap pelaku yang berbuat jahat. Hal ini juga berlaku masih di sini kan? Misalnya para pejabat-pejabat, bagaimana kalau keluarganya ada yang berbuat jahat? Bagaimana anaknya yang berbuat jahat? Pasangannya yang berbuat jahat? Apa yang mereka harus kerjakan? Apakah mereka tetap menerapkan hukuman yang sama atau mereka menangguhkan sedemikian rupa sampai suatu saat udah nggak bisa ditangguhin lagi? Nah, ini adalah kecenderungan hati manusia yang jahat. Jadi manusia jadinya nggak bisa berdiri secara prinsip kuat teguh gitu ya. Nah, jadi dibilang orang berdosa dan orang yang berbuat jahat itu kelihatannya 100 kali lebih lama hidupnya dibanding orang yang takut Allah. Iya kan, kita sering bilang suka ketemu, iya ada ya orang baik, kenapa umurnya pendek gitu ya. Kenapa orang jahat kok kayaknya nggak mati-mati terus aja gitu. Jadi orang berdosa dan yang berbuat jahat itu 100 kali lebih lama hidupnya dibanding orang yang takut sama Allah. Nah, kenapa bisa begini? Logikanya adalah kalau saya mengerti, karena Allah begitu mengasihi orang-orang pilihannya, anak-anaknya yang mengasihi dia. Allah mau bela, caranya gimana diselamatin dia jadi umurnya lebih pendek daripada orang yang berdosa, yang berbuat jahat itu ya. Terus di Kejadian 6 ayat 5 dibilang, kejahatan manusia ini semakin besar, segala kecenderungan hatinya membuahkan kejahatan semata. Jadi kejahatan makin besar. Tadi awalnya cuma makan buah, melanggar peraturan, disuruh jangan makan buah pengetahuan yang baik dan benar, dimakan. Awalnya cuma itu. Kemudian ketika mereka keluar, Adam dan Hawa, tiba-tiba Kain sama Habel Kain membunuh Habel, sehingga itu peristiwanya udah bertambah. Terus kemudian Adam dan Hawa punya anak lagi, Set namanya. Terus Set punya anak-anak lagi keturunannya, dan itu tambah jahat sampai ada peristiwa menara Babel, pengen itu ya, pengen bikin menara yang ininya sampai ke langit, terus sampai Allah kacauin ininya bahasanya. Terus malaikat Tuhan, anak-anak Tuhan yang di atas sana melihat manusia-manusia perempuan itu cantik-cantik, mereka menjadikan mereka manusia perempuan itu menjadi istri mereka, dan mereka berpasangan dan muncul keturunan-keturunan yang bukan Allah, dari yang Allah tetapkan, Nephilim ya. Terus kejahatan manusia tetap menjadi besar. Tetapi di Kejadian 8 ayat 21 Allah tidak lagi membinasakan yang hidup. Nah, Allah tadi bilang seperti itu, tapi dia udah confirm ada Nuh yang dia masih lihat menyenangkan hatinya, Nuh dan keluarganya. Dan Allah memilih Nuh. Allah hendak mengajak manusia untuk hidup dalam ketetapannya selama bumi masih ada. Ini janjinya setelah Nuh bebas dari peristiwa air bah itu. Jadi yang pasti Allah itu ketika berfirman, Allah bikin satu prinsip, Allah bikin satu peraturan, itu konsisten dan nggak pernah berubah, dan itu harus tetap berjalan. Dan ada di mana dikatakan bahwa setiap perkataan Allah firman itulah perkataan Allah pasti tidak akan dibuang sia-sia, firman itu akan mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dengan sempurna, seperti Yesus adalah perkataan Allah, firman Allah menjadi manusia. Dia menyelesaikan misinya, apa yang diminta Allah secara lengkap, sempurna. Nah, itu tadi manusia dahulu udah mati. Lalu sekarang Allah menghidupkan manusia baru. Dengan apa? Firman-Nya. Allah kasih firman lagi, kirim lagi ke tengah dunia manusia. Firman itu jadi manusia, bayi Yesus. Lalu bayi Yesus ini nanti gede, terus punya misi, dan dia harus mati di kayu salib, dan dia harus bangkit
melawan maut, wah ya itu udah luar biasa. Jadi Efesus 2 ayat 10, salib dan kebangkitan Yesus memberikan kehidupan baru bagi manusia yang mengikuti jalan kebenaran kerajaan surga. Nah, ketika Allah ingin memberikan kehidupan, artinya kan manusia udah jatuh dalam dosa, manusia udah mati, binasa. Nah, Allah harus bikin manusia baru. Manusia baru ini dibilang Allah yang buat manusia baru atas manusia lama yang menerima Kristus Yesus hidup yang melakukan pekerjaan baru. Jadi manusianya tetap berada di tubuh yang lama, tetapi pikirannya, akal budinya sudah ada yang baru, ada kebenaran firman Tuhan. Dan akal budi ini, pengetahuan Allah, menolong manusia itu, maksudnya dikasih karunia Allah itu kan tadi iman ya, mereka akan mampu melakukan pekerjaan yang baik. Di Efesus 2 ayat 10 dikatakan demikian. Nah, untuk ayat firman ini saya ingat pada satu contoh ketika Yesus mengangkat 12 murid ya. Ketika Yesus firman yang jadi manusia itu ada dalam periode pelayanannya manusia 100%, Allah 100%, dia mengangkat 12 murid. Nah, mereka adalah manusia-manusia biasa, orang-orang yang sederhana dan orang-orang yang terbiasa dengan melakukan dosa, yang terbiasa juga tidak kenal firman. Tapi mereka semua diambil sama Yesus, 12 orang itu dilatih, dibentuk, diajarkan untuk hidup jalan-jalan kebenaran. Dan pembentukan mereka ikutin Yesus ketika pelayanan, khotbah di bukit dan lain sebagainya. Bagaimana mereka juga bisa melihat bagaimana Yesus tuh menghardik gitu ya. Iblis orang dari tempat orang gila itu dia rasa masuk ke babi-babi, luar biasa kan mereka ternyata membangkitkan Lazarus yang udah mati 2 hari atau 3 hari sampai lagi. Atau melihat tadi bagaimana Tuhan Yesus suruh kasih makan, padahal mereka udah ada malam, sore mungkin dia udah nggak keburu beli, tapi Yesus kasih makan, tapi Yesus bertanggung jawab bagaimana 5 roti dan 2 ekor ikan bisa jadi memberi makan 5.000 orang laki-laki saja. Jadi ada perempuan, ada anak-anak, itu jadi gitu ya. Nah sekarang dari 12 murid ya, nih dari 12 murid ini kan tadi dibilang ada anak-anak murid ini manusia biasa yang penuh kelemahan. Simon Petrus ini juga Simon Petrus ada kelemahannya. Ketika Tuhan Yesus waktu itu ditangkap, dia takutan, terus dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali ya, ayam kokok gitu ya, ayam jantan berkokok. Padahal sebelumnya kan Petrus bilang sini aku lawan, terus sampai dia iniin pedangnya ke kuping prajurit sampai putus, terus Tuhan Yesus betulin lagi. Itu kan nggak sempurna, berapi-api. Terus ada lagi ada Yakobus, Yohanes, anak-anak Zebedeus, ini anak-anak petir ya katanya ya. Terus ini ada lagi Matius, ini anak seorang Lewi yang pemungut cukai kan yang disebelin sama orang Israel. Ini juga Yakobus anak Alfeus ya, jadi mati sama Yakobus itu temenan saudaraan. Nah, yang paling spektakuler ini ada si Yudas Iskariot. Bagaimana Yesus itu tahu ya, masing-masing kan itu manusia 100%, manusia 100%, Allah 100%. Tapi kenapa Yesus tetap memberi kesempatan memilih Yudas Iskariot menjadi salah satu dari muridnya gitu ya. Nah, misalnya nih Filipus ya. Filipus itu seorang nelayan.
rekan kerjanya Petrus sama Andreas. Mereka juga menikah, mereka punya anak, sama seperti kita, orang-orang biasa. Tapi mereka ternyata kok bisa ya, cuman orang nelayan aja, mereka bisa menginjil loh di komunitas orang-orang Yunani. Itu Yunani kan komunitas orang-orang pinter ya, orang-orang yang berpendidikan sampai ke Turki, dan dia menjadi pemimpin sekolah kateketikal di Alexandria. Dan lebih hebat lagi, dia menjadi martir untuk mempertahankan gerejanya di Hierapolis, melawan ini kelompok Baal Sabasios Pirgia. Disalib, dilemparin batu. Bartholomeus juga sama, dia menginjil ke India. Luar biasa. Nah, lanjut ini sampai ke ini ya, Yudas Iskariot. Ada satu tulisan menduga Yudas Iskariot ini termasuk kelompok orang Yahudi radikal. Dibilang kelompok si cari, orang pembunuh bayaran. Jadi kemana-mana dia selalu bawa belati gitu. Tapi dia menjadi murid Yesus dan dia tidak membunuh, tapi dia gagal untuk berlaku setia. Dia menjual Yesus untuk 30 apa ya, kayak perak kalau nggak salah ya, pada hari-hari Farisi. Dan dia sangat menyesal untuk hal itu. Nah, jadi ketika Yesus datang ke bumi, dia kasih panduan, dia kasih bimbingan, dia kasih contoh, kasih demonstrasi ya, dilatih, dibentuk, diajarin. Terus Allah juga memberikan janjinya ya, berarti buat murid-murid itu jaminan kehidupan tubuhnya. Jadi waktu murid-murid dipilih, termasuk kita semua, Pak Ibu, teman-teman yang berterima Tuhan Yesus, kita tuh dikasih kuasa menjadi anak-anak Allah. Kita jadi anak-anak Allah untuk setiap orang yang menerima nama Yesus. Yohanes 1 ayat 12-13. Dan Tuhan Yesus bilang dia mengirimkan Roh Kudus, terus dia Roh ini yang membebaskan semua anak-anak Tuhan dari perbudakan, rasa takut dan lain sebagainya. Dan Allah berjanji memberikan anak-anaknya mengabulkan permintaannya atas apa yang dicari dan harus masuk ke hadiratnya. Matius 7 ayat 7-11. Itu poin yang mengabulkan. Allah memberikan apa yang diminta anak-anaknya. Garis bawahi bahwa yang diminta oleh anak-anak itu harus sesuaian dengan kebenaran firman Allah. Tidak mungkin dong kita minta sesuai keinginan daging, itu udah bertentangan. Jadi keinginan daging dengan keinginan roh itu berlawanan. Jadi kalau kena berlawanan, ketika kita berdoa, kita nggak sadar itu adalah permintaan dari keinginan daging kita, ya secara logikanya kalau lama dijawab-jawab ya itu mungkin masuk akal ya. Misalnya gini, kita ada sebel sama seseorang, kita doain tuh orang, Tuhan tuh sebelah mata sama si A, dia Tuhan gimana ya, Tuhan yang balas gini, tapi kok nggak dibalas-balas sama Tuhan, hidupnya malah baik-baik aja. Artinya apa yang kita minta nggak sesuai dengan apa yang Allah perintahkan di firman-Nya, kebenarannya nggak sama. Nah, untuk jaminan kehidupan semua anak-anak Tuhan, manusia baru, saya, Bapak Ibu teman-teman, itu kita harus meletakkan diri kita rendah di bawah tangan Tuhan yang kuat. 1 Petrus 5 ayat 6. Merendahkan diri di tangan Tuhan yang kuat. Karena kita merendahkan diri, kita tahu di lingkungan kita, sekitar kita, kayaknya nggak kondusif, masif, menakutkan. Tapi kita berada di bawah tangan yang kuat. Kita jangan jadi seperti Raja Saul, 1 Samuel 18 ayat 10-20. Ini yang kejadian itu tuh, si Nabi Samuel telat datang, kayak si Saul ketakutan, dia langsung yang membuat persembahan bakaran. Itu kan nggak boleh, padahal dia harus nunggu, karena
Dia tidak merendahkan dirinya di bawah tangan yang Tuhan yang kuat. Kedua, kita, karena Allah yang memberikan jaminan hidup, sehingga kita harus menyerahkan segala kekhawatiran kita pada Tuhan yang memelihara. 1 Petrus 5 ayat 7. Baru confirm, ya. Jadi baru Allah baru bisa memenuhi segala kebutuhan manusia baru itu. Filipi 4 ayat 19, Matius 6 ayat 25, 31, 34. Burung-burung di udara Tuhan pelihara, bunga bakung Tuhan dandani. Nah, menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan yang memelihara, harus memiliki ketenangan. Tadi kan merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, lalu menyerahkan segala kekhawatiran, artinya kita harus menjaga ketenangan hati kita di tengah persoalan yang kita hadapi. Ketiga, kita memiliki iman yang teguh untuk melawan siasat dan tipuan iblis. 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Harus memiliki iman yang teguh untuk melawan siasat dan tipuan iblis. Dan waktu ketika Raja Saul digempur sama orang Filistin kalau nggak salah, dia ketakutan, udah kalah nih ya, mau kalah tapi belum kalah. Nabi Samuel lambat-lambat, dia ditipu sama si iblis. Tuh, ntar lagi kalah nih, lu udah kalah, lu udah mati nih, habis semua, Samuel nggak datang gitu. Itu tuh iblis menipu Saul, sehingga akhirnya Saul terperangkap dengan itu, sehingga dia mengambil alih tugas Nabi Samuel. Padahal itu nggak boleh dilakukan. Sama seperti si Hawa, ayo itu kamu jadi pintar, kamu nggak akan mati, makan buah pengetahuan yang baik dan benar. Padahal kalau udah perintahkan, dan si Hawa ini nggak sabar menunggu sampai timing waktunya Tuhan memperbolehkan mereka untuk makan. Dan herannya lagi, si Adam juga nggak berdaya gitu ya. Ketika si Hawa menggoda Adam, dimakan nih gitu, main makan aja gitu, nggaknya apaan atau apa gitu ya, ada proteksi, enggak langsung makan. Berarti kemungkinan besar si Adam tuh sebenarnya udah ada keinginan pengen nyoba gitu ya, cuman belum berani. Timbul pemicunya si Hawa, langsung jadi. Miliki iman yang teguh dan melawan siasat dan tipuan iblis. Mintalah dalam doa di Matius 6 ayat 32. Mintalah dalam doa supaya kita bisa melawan siasat dan tipuan iblis. Nah, harus berdoa supaya kita bisa mengerti, supaya kita nggak terperangkap dalam emosi kita. Misalnya kita dalam sakit, kok teman-teman kita nggak nonton kita ya, nggak kasih tahu kita ya, nggak lain-lain ini. Siapa tahu mereka pengen kamu istirahat gitu loh. Atau mungkin kan ada beberapa penyakit tertentu, kalau lihat HP itu menjadi satu buat dirinya tambah sakit. Jadi ya ada hal itu ya, saya nggak menelpon, ada seorang teman yang sakit, saya nggak telepon, saya masih menunggu, saya nggak tahu, tapi harusnya dia istirahat ya, jadi saya nggak telepon, tapi saya tetap berdoa, terus berdoa untuk minta penyembuhan dari Bapak buat teman saya itu. Lalu kita harus punya keberanian menghadap tahta Bapa. Ibrani 4 ayat 16. Ya, kita kan masih manusia biasa ya, karena kita masih keikatan sama tubuh yang lemah ini. Jadi, udah dosa nih, dosanya udah merah banget. Minta ampun sama Bapa. Berjaga-jaga dalam roh dan kebenarannya, Yudas 20. Makanya harus berjaga-jaga. Gimana caranya berjaga-jaga? Baca firman Tuhan, berdoa, ikut fellowship, beribadah. Banyak hal yang bisa kita lakukan, menanamkan khotbah, supaya kita kembali di review ya. Kemudian selain kita, Allah memberikan jaminan kehidupan tubuh saat ini, itu yang berguna untuk kita saat ini kita masih hidup. Kedua, Allah tuh memberikan jaminan jiwa setelah kematian. Ketika kita belum mengenal Allah,
ada pertanyaan, ketika kita meninggal, kemana jiwa kita? Apakah kita akan sama seperti misalnya hewan-hewan peliharaan kita yang kita sayangi itu? Kalau meninggal dia kemana ya? Nah, dan Allah yang memberikan janjinya, dan Allah yang memberikan contohnya. Yesus setelah bangkit dari kematiannya sebagai yang pertama sulung dari semua orang yang telah meninggal. 1 Korintus 15 ayat 20 dan Yohanes 11 25 ayat 26. Kan dia bilang, aku akan pergi ke Bapa menyiapkan rumah-rumah ya, apa di mana aku ada, kamu ada, mention ya buat kita. Jadi kita ini banget berbeda. Ketika kan waktu kita diciptakan manusia itu, Adam itu setelah dibentuk, Allah harus menghembuskan nafasnya ke hidungnya ya. Jadi jiwa manusia itu nggak pernah mati, tubuhnya yang mati. Jadi harus ada tempat ketika mati, jiwa kita mau kemana nih. Terus ada kediaman kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia di 2 Korintus 5 ayat 1. Jadi Allah menyediakan Roh Kudus, memberikan Roh Kudus, mencurahkan lagi Roh Kudus sebagai jaminan supaya kita bisa mengenakan pakaian baru, manusia baru, dengan tekanannya yang berat tanpa meninggalkan pakaian lama. Jadi kan kita kan masih pakai pakaian, maksudnya daging kita yang lama, kebiasaan kita yang lama, keterbatasan kita. Sama seperti misalnya kita pengen puasa, saya pengen puasa, berdoa menyenangkan hati Tuhan. Tapi ketika kita mau mulai puasa itu sangat amat berat, lapar misalnya ya, di hari pertama sampai seminggu itu tuh, waduh berat ya. Tapi setelah lewat dari seminggu, saya menjadi kuat. Tapi ketika saya nggak terusin itu, saya stop, baru mulai lagi beberapa hari lagi istirahat, itu mulai lagi berat. Nah itu karena keterbatasan daging ini gitu loh. Nah, tapi kenapa ketika kita berpuasa terus menerus, kita sabar, itu ada Roh Kudus yang menolong kita. Kalau kita terusin jalanin, kuat ya, kok nggak sakit ya, gitu ya. Itu kan saya memang ada rencana lagi puasa untuk 30 hari ya. Sekarang sisa tinggal 12 hari lagi gitu. Artinya mungkin sekitar 18 hari saya udah kerjain ya. Mohon doa restu. Yes, Roh Kudus menolong saya. Dan ini adalah jaminan jiwa. Dibilang hubungan kasih Tuhan Yesus dengan anak-anak Allah itu nggak terpisahkan. Tidak pernah terpisah. Selalu bersama. Ingat ketika Tuhan Yesus berkhotbah, kamu adalah ranting-rantingnya, aku adalah pokok anggur yang benar. Terus mendapat pengampunan dosa, ya penting dong ya, Kolose 2 ayat 13, pengampunan dosa. Tadi kita ini kan orang tubuh yang selalu gampangan gitu ya, berbuat dosa, gampang marah, berpikir negatif sama orang ya. Nah, 6 pelepasan hukuman bagi orang yang mendengarkan perkataan Allah, percaya kepada Allah, Yohanes 5 ayat 24. Jadi ketika kita mendengar firman, kita benar-benar mendengarkan, kita melakukan, dan udah artinya kita mendengar, melakukan dalam kehidupan sehari-hari, kita nggak mendapatkan hukuman. Ini hukuman nanti setelah kematian, kan ada pengadilan ya. Jadi di kehidupan ini kita harus berjuang sedemikian rupa, walaupun kita jatuh dan bangun, ya maksudnya jatuh, kita gagal melakukan dosa, itu okay, tapi kita berusaha untuk sebaik mungkin kita kembali melakukan apa yang benar, sampai suatu titik ketika kita dipanggil, kita udah mengerjakan bagian kita nih, tubuh yang ini tuh yang biasanya misalnya 100% manusia daging, mungkin sisanya mungkin ya, sisanya mungkin tinggal 20% lagi yang sisaan gitu ya, atau udah 0 mungkin, puji Tuhan ya kalau 0, tapi ya seperti itu. Jadi Allah lah yang memberikan kelepasan.
ada pengadilan nanti ya. Oke. Nah, setelah kita dihidupkan menjadi manusia baru kita udah dihidupin, kita dicangkokin kan tadi menjadi satu tubuh dalam Kristus Yesus, menjadi bait Allah yang kudus, menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Efesus 2 ayat 21 sampai 22. Jadi kan nanti kita kan tujuannya akan masuk ke Yerusalem baru, bangkit baru, bumi baru, dan orang-orang yang tinggal di sana itu haruslah orang-orang yang sudah mengenakan, berusaha sedemikian rupa menghidupi manusia baru itu. Nah, itu yang tinggal di sana. Kalau nggak pernah mengerjakan bagiannya, gimana mau tinggal di Yerusalem baru, bumi baru, langit baru? Dan kita nggak bakal bisa menjadi satu tubuh dalam Kristus Yesus. Itu kan hal yang sangat amat logis kan, ketika kita juga sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita kan juga menjadi sangat amat logis bahwa setiap anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan harus melakukan bagian-bagiannya, bertindak memiliki karakter Kristus, bukan karakter daging lagi. Tapi juga kan nggak mungkin dong ya gereja ini pelayanan untuk misalnya untuk cari bisnis gitu ya, cari penghasilan, mendapatkan. Buat saya yang mungkin di tempat lain itu ada gitu ya, tetapi buat saya sampai saat ini saya masih terus berdoa. Kami berdoa, sama suami saya berdoa, dan terus juga anak-anak berdoa, dan semua orang berdoa juga minta ketika kita masuk dalam pelayanan tuh murni, sungguh itu semua tuh dari gereja Tuhan, jemaat-jemaat kembali untuk keperluan gereja itu, gitu ya, menjadi satu tubuh dalam Kristus Yesus. Nah, di Efesus 2 ayat 19-22 dibilang begini, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Iya dong, kan ketika kita nanti sampai di Yerusalem baru, bangkit baru, bumi baru, kita bukan lagi orang asing dan pendatang, tapi kita adalah kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Lalu tadi udah berusaha sedemikian rupa sangat amat menjadi manusia baru kan tadi kan, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, Kristus Yesusnya sebagai batu penjuru. Nah, jadi di dalam Kristus Yesus kita tuh bertumbuh, gereja bertumbuh menjadi bangunan yang rapi tersusun ya, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun dari tempat kediaman Allah di dalam Roh. Jadi ketika kita menjadi manusia baru, kita dicangkokin, kita ada dalam pelayanan gereja, ketika kita ada dalam rumah kita, itu kan ada Yesus yang ada dalam rumah kita, ada Yesus di dalam gereja kita, ada Yesus di tempat kita bekerja, tempat lingkungan kita berada gitu ya. Kita itu menjadi tempat kediaman Allah dalam Roh. Jadi harus mengenakan manusia baru, berusaha sedemikian rupa supaya kita nggak jadi orang asing atau pendatang. Ini kan jadi udah smooth ya. Nah, di Efesus 4 ayat 11 sampai 15 dibilang, dan Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sampai gini dulu. Jadi mungkin teman-teman Bapak Ibu tambahan, kita kan jemaat biasa, cuma dengar khotbah. Oke. Ini kan cuma buat rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita Injil, gembala, pengajar. Sorry, dimanapun kita berada, walaupun kita
di dalam satu gereja tertentu, organisasi, kita bukan siapa-siapa, tetapi kita adalah pengajar setidaknya bagi dalam keluarga kita sendiri, pengajar bagi diri kita sendiri itu. Nah, jadi kita harus hidup dalam kebenaran firman itu, dan kita harus menjadi tubuh atau ikut aktif dalam pembangunan tubuh Kristus ini, dan kita mencapai satu kesatuan, ya. Dan apa yang menjadi satu kesatuan? Imannya, pengetahuannya harus satu kesatuan, kan kita makanya nggak harus bersih, nggak ada campuran filosofi dunia ya. Jadi kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, dewasa penuh. Kita nggak perlu diajar lagi, kita udah tahu sendiri karena kita baca firman itu ya. Dan kita bahkan juga tidak tahu gitu, oh ini saya cuma ngomong doang misalnya nih, tapi nggak dikerjain gitu ya. Dan kita menikmati atau mengalami tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi kalau kita kayak gini deh, misalnya kan kayak saya suka dengan umur sekian saya pengen tetap kelihatan awet muda. Gimana caranya? Terus misalnya menjaga kesehatan tubuh, maka dikurangin makanan lemaknya atau tidur yang cukup. Terus saya harus berolahraga, terus saya misalnya harus makan makanan yang sehat buat kulit, ya untuk minum vitamin dan lain. Nah, kalau kita melakukan hal-hal demikian, dan itu lama-lama apa yang saya sudah rencanakan untuk menjaga vitalitas kemudaan dari kelenturan kulit dan tubuh ini akan terjadi. Sama seperti kita pengen kepenuhan dalam Kristus. Apa yang harus kita lakukan? Otomatis setiap harinya kita harus baca firman, otomatis kita harus bergaul dengan Allah, harus belajar firman, dengar khotbah, harus berdoa dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti dengan apa yang kita lakukan itu kita jadi nggak bisa bekerja. Silakan bekerja, dan kita tetap ada waktu bekerja. Yang ditekankan di sini adalah kita harus bisa membagi waktu untuk anak-anak muda terutama ya. Anak-anak muda yang baru lulus sekolah harus bekerja ya. Itu memang akan kesulitan banget ya membagi waktu antara bekerja untuk menikmati hari senggangnya gitu ya. Wah, baru melihat dunia kan. Terus ada lagi pelayanan. Waduh, ini gimana membaginya? Itu sangat amat sulit. Lalu ada lagi waktu untuk belajar firman Tuhan. Beda lagi loh, waktu pelayanan beda, waktu belajar firman Tuhan beda, waktu doa juga beda. Aduh, ini sangat amat sulit. Tapi dengan pertolongan Tuhan, Roh Kudus, iman bahwa Allah yang bilang kan kita manusia baru, kita harus melakukan perbuatan baik, dan Allah yang memampukan kita bisa bagi waktu kita dengan baik di tengah kesibukan kita, di tengah pergumulan kita alam Roh Kudus membantu kita. Nah, jadi dibilang kalau kita udah sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diobang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Nah, sampai sini dulu kalimatnya. Teman-teman ingat kan, dulu banget kita pernah dengar hebohnya Bapak siapa tuh, Zakir Naik apa gitu ya. Dia adalah seorang muslim, tapi dia juga belajar firman Tuhan, tapi dia belajar firman Tuhan sebatas yang dia mengerti, yang dia serap, tapi dia pahami dengan pengetahuan apa kebenaran atau prinsipnya dari agama muslimnya, sehingga ketika dia bicara tentang firman kita itu tidak benar. Dan ketika ada anak-anak Tuhan, saya, Bapak Ibu, teman-teman, siapapun yang nggak kuat dalam firman, yang kita nggak punya fondasi yang kuat, kita akan terombang-ambing dengan
pemikiran Bapak Dokter Zakir Naik tadi gitu loh. Jadi kita harus membekali diri kita melihat secara jernih kebenaran itu apa, bukan mengambil sembarangan saja, ya. Nah, karena ketika di saat ini ya di media sosial itu banyak banget hoax ya, permainan palsu, angin-angin berupa-rupa angin pengajaran, permainan palsu manusia, mereka licik menyesatkan. Nah, ini harus hati-hati. Semua anak-anak Tuhan, anak-anak muda, bahkan kita terutama yang udah pada tua-tua ini ya, termasuk saya, kadang-kadang saya takutnya salah juga. Aku ditolong kita, tapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita yang bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi kita harus balik lagi pada Tuhan Yesus kita. Nah, akhirnya ini ya siklus yang harus yang kita lakukan. Tapi bagaimana kalau kita udah terima, udah pernah jadi satu tubuh, kita udah pernah dapat pengajaran firman kayak Yudas Iskariot misalnya ya. Tetapi satu hari dia mau libur dulu gitu ya, terima 30 tael perak dari ahli Farisi. Udah, nah ini dia yang abu-abu ini, nggak tahu kemana. Dia udah akhirnya kan menghabisi dirinya karena dia sangat menyesal. Nah, dia akan tunggu kayak Yudas Iskariot pengadilan ya, pengadilan kedua ya. Okay. Nah, kembali ini sama seperti yang kita sudah pelajari di Jumat yang lalu. Apa yang harus kita kerjakan dengan keselamatan yang kita terima? Apa yang harus kita kerjakan, saya kerjakan untuk anugerah Tuhan yang ajaib, iman yang Tuhan udah kasih buat kita. Jadi jangan terpengaruh ya sama pengajaran-pengajaran palsu di luar sana. Buktikan sendiri, temukan sendiri Tuhan Yesusmu, ya. Jika Bapak Ibu ada teman-teman juga kurang puas sama saya, bisa deh, silakan berdoa. Saya benar atau salah, Bapak Ibu kasih tahu lagi. Benar, saya berharap di Tuhan kita sama-sama akan menemukan Tuhan ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Harus menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, di rumah kita, di gereja kita, di kerjaan kita, di pikiran kita, di hidup kita sendiri. Jehovah sama. Ketika Yesus hadir, gak ada satu orang pun iblis yang bisa mengganggu, mengacaukan situasi hati kita, iman kita. Ya memang kita tetap ada masalah ya. Kemudian kita melakukan ketaatan kita firman. Itu sama seperti menggunakan panji-panji Tuhan. Tuhan adalah panji-panjiku. Tangan di atas panji-panji Tuhan ini waktu itu Musa ya mengangkat tangannya. Sama seperti itu. Ketika kita melakukan kebenaran firman, kita tuh udah nyerah, Tuhan. Ini aku udah bikin ya apa yang mau. Aku serahkan semuanya Engkau yang melakukan mujizatmu. Aku yang melakukan itu. Ketika kita nggak bisa menolong orang lain, menolong diri kita sendiri, kita hanya bisa lari kepada Tuhan. Dan mungkin saja kita akan berpikir, oh kita akan melakukan sesuatu yang salah ya. Tindakan yang apa ya, cerdik, licik, itu nggak diperbolehkan dalam agama. Terus Jehovah Rohi, Tuhan adalah gembalaku. Jadi Tuhan yang menuntun kita ke padang rumput, ya, ke padang rumput yang hijau, airnya tenang. Dia yang menuntun kita di jalan yang benar. Kalau kita jalan yang benar, melakukan yang benar, kemana aja, kapan aja kita jalan, setiap orang bertanya, kita itu jadi nggak pusing jawabnya. Karena kita kalau apa adanya, ya kan? Tapi kalau kita mulai dengan satu kebohongan, kita akan bohong. Bohong yang pertama,
kita pasti akan melakukan bohong yang kedua, ketiga, keempat. Terus sampai suatu hari kita juga lupa sendiri. Apakah itu bohongan yang sudah kita buat? Lalu kita membuat kebohongan baru, bertabrakan dengan kebohongan lama yang kita udah lakukan. Oh my goodness, itu sangat menakutkan ya. Oke, sampai kepada kepada kesimpulan. Pertama, iman kepada Yesus Kristus itu adalah anugerahnya yang ajaib. Iman, kita punya iman, percaya sama Alkitab kita, firman Tuhan, Allah yang menjadikan saya menjadi manusia baru, tadi ciptaan baru ya. Nah, dan Allah yang menjadikan saya bagian dari tubuhnya. Siapapun kita, apapun dibentuk, menjadi rasul mungkin, atau walaupun ya kita rasul Tuhan, tapi mungkin nggak termasuk dalam organisasi apapun. It's okay, Tuhan juga mungkin bisa menjadikannya demikian, tapi kita harus butuh peneguhan dari Roh Kudus, dari Tuhan sendiri. Kita terus berdoa, kita nggak perlu nyanyian dari orang lain ya. Nabi, pemberita Injil, pembala, pengajar, pelayan. Ini pelayan juga ada banyak, ada musik, ada doa, penata layan, pendukung, dan lain sebagainya. Cuma depan, kita akan bahas tentang sang terang. Terima kasih buat teman-teman, Bapak Ibu dan Saudara Tuhan. Nah, dalam mengikuti acara ini juga saya berdoa, ada untuk teman saya yang saat ini sakit. Kami nggak tahu Tuhan apa sakitnya, tapi Tuhan tahu yang ada dalam tubuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang bisa Tuhan terjadi buat kesembuhan teman saya itu yang saat ini di rumah sakit. Oh Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Juga Tuhan Yesus menolong buat Bapak Ibu yang mendengarkan pembelajaran firman hari ini. Berkati kami Tuhan, supaya kami yang telah mendapatkan iman, kami tidak ragu-ragu lagi dan kami boleh melangkah, kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya, amin. Oke, kita akan ketemu lagi sampai Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati.